Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan ketujuh di mata kuliah Statistika dan Probabilitas, kita akan membahas mengenai analisis korelasi, ya. Yang mana nanti di dalam analisis korelasi ini kita akan belajar untuk mengolah data hasil penelitian variabel X dan variabel Y, ya. Nantinya akan menghasilkan suatu persentase terkait dari penelitian yang akan kita lakukan, ya. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara satu hal dengan hal yang lainnya. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat. Dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi, ya. Nah, jadi di dalam analisis korelasi ini nanti akan ada yang namanya variabel X, yaitu variabel bebas atau variabel independen. Kemudian ada juga variabel Y, ya, atau variabel tetap, atau variabel terikat, atau variabel dependen, ya. Seperti itu. Jadi di sini biasanya analisis korelasi bisa antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini misalkan ada X1, X2, X3 sampai dengan X sekian. Kemudian ada juga Y1, Y2, ya, tergantung dari variabel apa saja yang kita lakukan dalam penelitian. Lebih banyak variabel tentunya akan lebih sulit dalam melakukan proses olah data, ya. Kemudian dasar pemikiran dalam analisis korelasi, bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Berapa besar koefisien perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, ada contoh bentuk korelasi. Ada korelasi positif, ya. Contohnya misalkan hubungan antara harga dengan penawaran, ada hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan, ada hubungan antara jam belajar dengan IPK. Kemudian ada korelasi negatif, itu hubungan antara harga dengan permintaan, hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan, dan hubungan antara antara jam bermain dengan IPK, ya. Itu adalah contoh korelasi positif dan korelasi negatif. Kemudian contoh korelasi. Yang pertama, pupuk dengan produksi panen. Apakah korelasinya itu positif, ya? Atau misalkan berapa persen korelasinya? Kemudian biaya iklan dengan hasil penjualan. Ya, iklan tinggi berarti hasil penjualan apakah menunjukkan kenaikan atau tetap atau penurunan, ya. Kemudian berat badan dengan tekanan darah. Kemudian pendapatan dengan konsumsi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian suatu variabel dikatakan saling berkorelasi. Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lainnya. Korelasi berdasarkan arah hubungan, ya. Ada korelasi positif jika arah hubungannya adalah searah, ya. Kemudian ada korelasi negatif jika arah hubungannya berlawanan arah.
Selanjutnya ada korelasi nihil jika perubahan kadang searah tetapi kadang berlawanan arah. Nah, beberapa analisis korelasi ya, ada 3. Ada korelasi product moment, ada korelasi rank Spearman, dan ada korelasi data kualitatif. Ada contoh kasus nih. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di koperasi ABC. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diambil sampel sebanyak 10 keluarga. Judul: Hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di koperasi ABC. Pertanyaan penelitian: apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Kemudian hipotesisnya, hipotesis itu adalah jawaban sementara ya. Di sini hipotesisnya adalah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Padahal sebenarnya ini belum dilakukan penelitian, tapi di sana sudah ada hipotesisnya atau sudah ada jawaban sementaranya, bahwasannya terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Penyelesaian selanjutnya, kriteria penerimaan hipotesis itu ada H0, berarti tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Kalau ada H1 atau HA atau H alternatif, berarti terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Nah, aturan main dalam hipotesis ini adalah HO diterima jika R hitung lebih kecil dari R tabel, atau T hitung lebih kecil daripada T tabel. Itu HO diterima, berarti hipotesis nolnya diterima ya. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA atau H1 ya. Diterima jika R hitung lebih dari R tabel, atau T hitung lebih dari T tabel. Nah, seperti itu ya. Penyelesaian. Sampelnya itu adalah 10 kepala keluarga. Data yang dikumpulkan tabungan, misalkan di sini ada di baris tabungan ya, di kelompok baris tabungan itu ada 2. Ada angka 2, 4, 6 dan sekian-sekian. Kemudian di data baris pendapatan itu ada 10, 20, 50, 55 dan sekian-sekian. Nah, setelah itu kita membuat tabel bantu ya. Di sini kan jumlah sampelnya 10 ya. Kemudian XI itu yang tadi ya, 2466, 2466 ya. Kemudian YI adalah 10250, ini 10250 ya. Kemudian XI kuadrat berarti 2 dikali 24. Di sini 4 dikali 4 16, 6 dikali 6 36. Begitu juga untuk YI kuadrat ya, 10 dikali 10 100, 20 dikali 20 400 dan lain sebagainya. Nah, di sini di kolom XY itu berarti mengkalikan kolom yang ada di XI dan YI ya. 2 kali 10 20, 4 kali 20 80, 6 kali 50 300 dan lain-lain. Nah, nilai mana yang akan kita ambil, yaitu nilai dari jumlah total ini yang di bawah ya. Ada sigma XI itu 70, sigma YI 571, kemudian XI kuadrat jumlah totalnya 546 sampai dengan 4544 ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus korelasi. Di sini kan ada tuh, ini N-nya 10 ya. Kemudian ada 4544. Di sini berarti ngambil yang XY ya. Kemudian ada 70, berarti kita ngambil dari kolom jumlah total XI ya. Seperti itu. Kemudian dikali 571, itu berarti kita ngambil kolom dari jumlah total YI ini. Selanjutnya dibagi akar 10, ini sampel. 546 itu kita lihat dari XI kuadrat jumlah totalnya. Kemudian 70 ini hampir sama dengan yang ini, cuman di sini dikuadratkan ya. Kemudian di sini ada sampel 10 ya. Dan sebentar. Sini ada sampel 10.
Kemudian ada 38161 itu ngambil dari sigma YI kuadrat ya. Kemudian 571 itu kita ngambil dari sigma YI ini. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah, nanti mungkin di bagian materi praktikum kita uraikan penjumlahannya ya. Setelah itu didapatkan hasil akhirnya adalah 0,981 atau 98,10%. Seperti itu. Pengujian hipotesis dengan kriteria R hitung R dapat kita hitung, hasil kita hitung itu didapatkan 0,981 yang ini. Ternyata lebih besar daripada R tabel. R tabelnya yang kita dapatkan dari tabel statistik, R tabel statistik yaitu 0,631. Dengan kriteria T hitung, ini untuk hipotesisnya, T R Y ini adalah jumlah hasil ini ya. Kemudian akar N dikurangi 2, 10 dikurangi 2 ya. Ini 1 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat ya. 0,981 dikali akar 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,962. Hasil akhirnya adalah 14,233 ya. Jadi dapat diketahui bahwasannya T hasil kita ngitung atau T hitung adalah 14,233. Ternyata lebih besar daripada T tabel. Seperti itu. Jadi di sini adalah untuk pengujian hipotesis. Nah, ini adalah R tabel ya. Nanti untuk tabel statistiknya saya share di e-learning ya. Di sini kita ngambil tingkat signifikansinya yang 0,050 kolom ini. Tingkat signifikansinya untuk uji 2 arah. Kemudian di sini 10 tadi sampel ya. 10 dikurangi 2, N dikurangi 2 yaitu 8. Berarti kita ambil dari titik simpul antara kolom dan baris. Didapatkan nilainya 0,631. 0,050 ini 8, jadi titiknya di sini ya. 0,631 ini. Setelah itu T tabel ya. T tabel kita ngambil yang 0,050 ya. Ininya 8, 10 dikurangi 2 8. 1,859 ya. Ini dibulatkan. Nah, kesimpulan, karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka HA diterima ya. Dan karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima juga. Jadi kesimpulannya, terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di koperasi ABC. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada korelasi Rank-Spearman. Digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala ordinal. Rumus yang digunakan adalah P, merupakan simbol koefisien korelasi Rank-Spearman ya. P sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D2 I dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara nilai statistik dengan nilai ekonometrik. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah statistik dan ekonometrik. Penyelesaian. Judulnya adalah hubungan antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika? Ya. Hipotesisnya, terdapat korelasi positif kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Nah, kriteria penerimaan hipotesis, tidak terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Yang HA-nya, terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. HO diterima jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. HA diterima jika T hitung lebih besar daripada T
tabel ya. Kemudian sampel 10 mahasiswa, data yang dikumpulkan di sini ada statistik ya. Nilai statistik ada 9, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 6. Kemudian ada nilai untuk ekonometrik ada 8, 7, 6, 8, 5, 4, 2, 9, 8, 6 ya. Kemudian kita buatkan tabel batu seperti ini. N ini jumlah sampel ada 10 orang. XI berarti X1 berarti jumlah untuk mata kuliah statistik ini 9657432 ya. Ini 9657432. Kemudian untuk X2 itu 8768 ya. 8768542. 542. Nah, setelah itu ada rank X1 berarti kita memberikan perankingan ya. Ingat di sini rank X1 itu kita membuat atau membuat perankingan ya. Di sini angka 9 itu ranking pertama ya. Kemudian setelah 9 itu ada angka 8, ranking kedua. Ya, setelah 8 ada 7. Di sini 7-nya ada 2, berarti di sini 3,5 ya. 1 2 3,5. Jadi setiap kali ada angka kembar itu kita tambahkan 0,5 ya. Di sini kan urutannya 3 nih. 1 2 3,5. Ini juga 3,5. Selanjutnya ada 6, berarti kita tambahkan juga 3 dan 3 6 ya. Berapa? Sebentar. 3 4 5 berarti ya. 3 kan ini 5 dan 5 ya. Ini kan 3 nih posisinya. 3 ditambah 5,5 dan 0,5 jadi 3 4 di sini langsung 5. Karena di sini 6-nya ada 2, jadi kita tambahkan 0,5 lagi. Ya. Bisa dipahami ya. 6 ya. Kemudian yang kelima ini kan 5 5,5 dan 5,5 berarti 5 6 7 ya. Terus yang keempat 8, ketiga 9, kedua 10. Seperti itu. Sama halnya dengan yang rank X2, ranking yang X2 ini kan yang paling besar itu 9 1, kemudian mana lagi tuh? 9 1 ya, seperti itu. Jadi intinya di sini ada nilai yang di ranking berdasarkan urutan yang paling tinggi ya, seperti itu. Kemudian bentar. Baik, di kolom yang rank X2 ini ada sedikit revisi ya, sudah saya perbaiki ini. Jadi nanti di slide yang di e-learning silahkan diganti dengan yang terbaru ini ya. Jadi di sini di rank X2 itu yang pertama nilai yang paling tinggi ini kan nomor 9 ya. 1 berarti yang 8 ini adalah 2,5. Yang 7 2 3 4 ya. Ini kan 0,5 ya. 3 4 6 5 5 6 4 7 ya, seperti itu 2 8. Jadi kemudian untuk di kolom D itu 1 dikurangi 2,5 ya. Kemudian 5,5 dikurangi 4, 7 dikurangi 5, 3,5 dikurangi 2,5 ini 1. Kemudian di D ini di kolom D kuadrat ini adalah min 1,5 dikali min 1,5 ya, seperti itu dan seterusnya, sehingga nanti jumlah totalnya adalah 24,5 seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke perhitungan yang 24,5 ini kita masukkan ke sini ya. Kemudian ini sudah saya hitung kembali. Hasil akhirnya adalah 0,852 ya, seperti itu. Setelah itu kemudian pengujian hipotesis dengan kriteria R hitung P hitung 0,852 yang tadi, P tabelnya 0,738. Kemudian dengan kriteria T hitung ini juga sudah saya rubah kembali, ada revisi ya. P-nya 0,85 ini, N-nya 10 dibagi 10 dikurangi 2. Kemudian ini diturunkan lagi ke sini 0,85 dikali akar 8 ya. Jadi intinya ini hasil akhirnya 1 dikurangi 0,722, kemudian nanti diakarkan hasilnya ini. Jadi hasil akhirnya 4,561 ya. Yang sudah sebelumnya sudah silakan direvisi saja.
Nah, jadi kesimpulannya, karena T hitung lebih dari T tabel, maka HA diterima. Kesimpulan, terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, korelasi data kualitatif. Data berdasarkan jenisnya itu ada dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berjenis kualitatif. Rumus yang digunakan ini lumayan ya rumusnya. X2 sama dengan sigma N I sama dengan 1, kemudian sigma K I sama dengan 1 ya. Nanti bisa rekan-rekan lihatlah rumusnya ya. Kemudian contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Untuk penelitian ini diambil sampel sebanyak 112 kepala keluarga. Penyelesaian, judul, hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Kemudian pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Kemudian hipotesisnya, terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga ya. Penyelesaian, di sini ada hipotesisnya juga ya, hampir sama dengan yang tadi, hanya saja di sini X2 hitung. Jika X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka HO diterima. Ya. Dan HA yang diterima itu jika X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel. Ya, seperti itu. Untuk penyelesaian, sampelnya 112 keluarga, data yang dikumpulkan ini ada beberapa ya. Ada tinggi, kolom tinggi, sedang, rendah, jumlah total, kemudian ada baik, cukup, jelek, dan jumlah total. Nanti data ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, di sini nanti silakan nanti dimasukkan ke data yang ini, yang sebelumnya ya. Hasil hitung akhirnya adalah 18,267 ya. Seperti itu. Kemudian pengujian hipotesis dengan kriteria X2 hitung. X2 hitung ternyata hasilnya adalah 18,267, lebih besar daripada X2 tabel, yaitu 9,488. Kesimpulan, karena X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel, maka diterima. Jadi terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Berapa nilai korelasinya? Di sini ada perhitungan kembali. Silakan nanti dipahami lebih lanjut lah ya. Hasil akhirnya adalah 0,374 ya. Nah, di sini ada tugas kelompok ya. Dalam satu kelas terdapat 30 orang mahasiswa yang memiliki kegemaran bermain game online. Kita ingin mengetahui seberapa besar hubungan atau pengaruh bermain game online terhadap prestasi belajar mereka. Dari kondisi tersebut, memiliki hipotesis sebagai berikut. HO tidak terdapat pengaruh bermain game online terhadap prestasi belajar mahasiswa, dan HA atau H1 terdapat pengaruh bermain game online terhadap prestasi belajar mahasiswa. Berikut adalah data hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini nanti rekan-rekan bisa melihat dari baris yang ke kiri sampai dengan ke kanan itu adalah jumlah pertanyaan. 1 sampai 15 itu jumlah pertanyaan. 1 sampai dengan 30 itu adalah jumlah responden ya. Anggap saja ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner yang sudah kita lakukan. Ini untuk variabel bermain game online ya. Kemudian ini adalah untuk variabel prestasi belajar, sama ya. Pertanyaannya 1 sampai dengan 15, jumlah respondennya 1 sampai dengan 30. Nah, jadi tugasnya hitung korelasi antar bermain game online terhadap prestasi belajar mahasiswa. Seberapa besar pengaruh antar kedua variabel tersebut ya. Kemudian bagaimana hasil hipotesis yang diperoleh. Semua uji dihitung secara manual berdasarkan rumus ya. Kemudian tugas dibuat berdasarkan kelompok. Kemudian hasil tugas dikirim via email, nanti saya informasikan emailnya. Jika ada anggota kelompok yang tidak mengerjakan, tidak perlu dimasukkan di lembar tugas. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk perhitungan secara manualnya saya sampaikan di materi praktikum ya. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.